Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Amanah. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal 'amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwaabal 'ilmi wa zidna 'ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'alliful hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada baina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma waffiqna li isabati shawab wa jannibna zayga wal irtiya wa nafa'na wa muslimina bima awaw hadzal kitab. Ala ahlihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini sebagaimana kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat berkangkai salam semoga selalu tercurah limpahkan ke habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat yang nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan kita, istri kita, keluarga kita, zuriyah, turunan-turunan kita dicetak oleh Allah, dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bakal calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam yang alhamdulillah hikmah yang ke-81 itu. Hikmah yang ke-81 ini insyaallah mudah-mudahan waktu dan cekap orang sambung dengan yang 82 ya Pak. Rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Di sini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari akan menjelaskan summa zakara asbabal qabdi wal basdi wa huwa al-'ata wal man'u fil ghalib. Kita sudah mengkaji, mencoba memahami tentang qobat dan bastu. Qobat merupakan terusan dari khauf kepada Allah yang sudah langgeng di hati seseorang. Bastu adalah sifat terusan dari roja yang sudah menjadi tabiat watak di hati seseorang. Nah, apa penyebab qobat dan bastu itu? Nah, di sini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari akan menjelaskan kepada kita, rubbama terkadang atauka Allah memberi kepadamu, Allah memberikan karunia-Nya kepadamu. Tapi pamana'aka, Allah Subhanahu wa taala menghalangimu dari sesuatu yang lain. Kemudian warubbama mana'aka, dan terkadang Allah menghalangimu dari karunia-Nya. Tetapi fa'atoka, Allah Subhanahu wa taala memberikanmu sesuatu yang lain. Ya, akhirnya ketika Allah mencegah kita mendapatkan sesuatu, bukan berarti itu mencegah keseluruhannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sesuatu, bukan berarti itu hakikatnya memang Allah memberi. Terkadang Allah memberi tujuannya untuk menghalangi.
Tapi terkadang juga Allah menghalangi tujuannya untuk memberi. Nah, ini yang akan menjadi sebab-sebab adanya khobat dan bastu di dalam hati seseorang. Untuk lebih ringkasnya, insya Allah kita akan bacakan beberapa syarah dari para ulama. Salah satunya ialah qultu al-ghalibu ala nafsi al-ammarati wal lawamah. Yang sering terjadi terhadap nafsu lawamah atau orang yang mempunyai nafsu amarah atau nafsu lawamah. Ini kan kita udah pernah kaji ya Pak ya. Nafsu amarah, nafsu lawamah. Mudah-mudahan terhilang deh. Kemudian di diri kita ini kan ada nafsu, ada kolbu, ada aklu, ada syahwat. Itu gimana kan? Nah ini biar saya ringkas saja Pak ya. Pengertian ringkasnya saja. Tombol powernya ruh. Kolbu adalah hati, yang dengan hati ini dia akan menggerakkan tubuh kita untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Yang nanti kolbu ini punya penasehat dua. Yang satu akal, yang selalu membimbing si hati ini agar memerintahkan anggota tubuh untuk berjalan di syariat Allah. Tetapi di sisi lain ada penasehat yang kedua si kolbu ini, yaitu hawa namanya. Wanahan nafsa anil hawa. Nah hawa ini adalah adalah satu sifat yang ada di dalam hati, yang ada di dalam diri kita, yang tugasnya itu mengkolkan kita dari syariat Allah. Kalau akal memberikan nasihat untuk senantiasa berada di jalur syariat, kalau hawa selalu mengkolkan kita dari jalur syariat. Nah, ini kolbu ini pun nanti ada lagi sahwatnya. Kita sahwat mengalamikan. Sahwat itu keinginan. Nah, kan kita di dalam hati kita kadang-kadang ya ingin anu. Sahwat negatif positif. Sahwat itu negatif atau positif? Positif. Karena kalau tidak ada sahwat nggak akan mungkin kita beranak pinak. Kalau nggak ada sahwat, nggak ada kemauan kita untuk meneruskan hidup. Kalau nggak ada sahwat, nggak akan mau kita bekerja keras untuk menghidupi keluarga dan lain-lain, untuk kerja keras dan lain-lainnya. Nah, tetapi dalam mencapai sahwat, keinginan ini, nah terkadang kan ada yang ditunggangi oleh hawanya, sehingga memenuhi keinginan selalu dengan jalan yang tidak baik. Ada yang memenuhi sahwat ini dengan akalnya, sehingga selalu berada di jalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami dulu tidak? Nafsu, hari nafsu apa? Nah, dampak dari kolbu tadi kan memerintahkan kita, ayo sholat. Itu diperintahkan oleh siapa? Oleh kolbu. Siapa yang menasehatinya untuk mau sholat? Akal. Nah, kalaulah terus-terusan melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah, maka nafsu tadi yang diri kita ini disebut nafsu, jiwa keadaan nafsu. Nah nanti nafsu itu ada banyak, ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mulhamah. Nah ini dari mana nih? Kalau hatinya menggerakkan tubuhnya selalu maksiat, kehayangan. Geraknya itu untuk maksiat, keadaan hatinya inginnya maksiat, maka dirinya disebut nafsu amarah. Paham gak Pak? Jadi nafsu itu adalah efek dari kolbu yang memerintahkan diri kita untuk selalu mengerjakan maksiat. Nah jadi kolbu itu bagian batin kita. Nafsu itu anggap sajalah semua yang diperintahkan oleh kolbu itu disebutnya nafsu, diri kita. Nah kalau diperintahkan oleh hati diri kita ini untuk senantiasa taat kepada Allah, tanpa terbesit sedikit pun keinginan untuk maksiat, maka nafsu tadi diri kita ini disebut nafsu mutmainnah. Ada yang kayak gitu? Ada kita makan keinginan maksiat kan masih ada, tapi kan kesempatannya yang belum ada, atau kesempatan ada modal nggak ada. Nah, jadi yang cocok itu yang modal ayah, kesempatan ayah. Nah, kalaulah nafsu kolbu tadi memerintahkan hati kita ini untuk senantiasa maksiat ke Allah, maka diri kita disebut amarah.
Kalau terus berbuat taat disebut mutmainnah. Gimana kalau lawamah? Akan ada wala uqsimu binafsil lawamah. Kalau lawamah adalah keadaan hati yang ingin berbuat maksiat. Berbuat maksiat, ditahan yang maksiat, ditahan yang maksiat. Maksiat akhirnya tobat lagi. Itu nanti maksiat deh. Nah, yang kayak gitu tuh keadaannya lawamah. Ada yang mulhamah. Kalau mulhamah kayak gimana? Hampir persis kayak lawamah, cuma yang menang ibadahnya. Mau maksiat, tobat. Beres tobat, pokoknya ya Allah, saya ngazam gak akan mengulangi hal yang sama. Besok ada kesempatan, tetapi dirinya bisa menahan untuk tidak melakukan kemaksiatan yang ada kesempatannya itu. Akhirnya nafsu tadi berubah namanya dari lawamah menjadi mulhamah. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada keadaan diri seseorang yang dia tuh mau bermaksiat, tapi Allah berikan ilham sehingga selalu berada di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari 4 aja dulu. Mutmainnah, keadaan diri yang senantiasa berbuat ibadah tanpa terbesit sedikit pun keinginan untuk bermaksiat. Atau keadaan diri kita yang amaroh, selalu berbuat maksiat tanpa terbesit sedikit pun di dalam hati ingin berbuat ibadah. Atau lawamah, keadaan hati kita yang menahan berperang melawan nafsu kita, melawan hawa kita, tetapi akhirnya terjatuh di lubang yang sama. Atau kita berperang dengan hawa kita, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bantuannya sehingga kita bisa lepas dari kemaksiatan itu. Dari keempat ini kira-kira kita yang mana? Mutmainnah. Nah, mutmainnah ini itu ibtidaul wilayah. Kalau orang sudah masuk makom kekasih Allah, maka pertamanya dia harus punya nafsu mutmainnah. Jadi kalau Bapak mau tahu wali, nah wali itu yang tingkat pertamanya dirinya itu harus mutmainnah. Artinya condong terus berbuat kebaikan, tetapi tidak sesempurna tingkat nafsu yang selanjutnya. Ada nafsu yang selanjutnya, ada nafsu apa? Rodiyah. Ari rodiyah, nafsu rodiyah yang kayak gimana? Kalau dipuji nggak pernah merasa ujub, nggak pernah merasa takabur, sudah meyakini betul dalam hati ibadahnya, sholatnya, taatnya semua hanya karunia Allah. Kita hanya sebagai sarana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kudrat dan irodahnya, sehingga mereka nggak pernah ngaku-ngaku dirinya bisa nggak pernah ngaku-ngaku dia punya kelebihan. Semua anugerah dari Allah. Nah, orang yang sudah tidak punya sifat ujub, sudah tidak punya sifat takabur, tak pernah berbeda keadaannya ketika dipuji dan dihina, nafsunya sudah sangat rodiyah. Ada di atasnya lagi mardiyah. Nafsu mardiyah nukumaha. Kalau nafsu mardiyah ibadahnya bukan ikhlas lagi, tapi mukhlasin. Ibadah yang mukhlas itu adalah ibadah yang bukan kepentingan dunianya, bukan, tidak ada lagi ditujukan untuk kepentingan akhirat, murni hanya karena Allah saja. Nah, ini sudah mardiyah. Ada lagi di atasnya, ada nafsu kamilin. Kalau kamilin gimana? Nah, itu suka bayang gua. Ya, kalau Rasulullah makomnya di mana? Kalaulah ada lagi nafsu yang di atas kamilin, mungkin di situ makomnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ihsan Jambes dari Kediri dalam kitab beliau Sirajul Thalibin. Jadi Imam Ghazali itu punya kitab namanya Minhajul Thalibin. Ini kitab tasawuf yang berisikan akhlak, disarah, dijelaskan oleh ulama kita dari Kediri, namanya Syekh Ihsan. Dan sampai sekarang kitab tersebut menjadi materi wajib kalau Bapak nanti punya anak kuliah di Al-Azhar, orang Al-Azhar pasti ngaji kitab Sirajul Thalibin. Padahal nggak pernah keluar negeri, ngajinya di Indonesia. Jadi kita tuh yang mendunia tuh alhamdulillah salah satunya adalah ulama. Luar biasa.
Nah, jadi dari 7 itu kira-kira kita di mana? Ya, paling nyangkut kalau nggak di lawamah, mulhamah. Kan gitu banyak. Dan kita masih berperang dengan hawa kita. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Menang ya jatuh-jatuhnya alhamdulillah diparingan ilham wa Allah, saya menang dengan kemaksiatan. Tapi terkadang kita tuh kalah dengan kemaksiatan sehingga timbul penyesalan. Nah, lawamah itu artinya terhina, menyesal di kemudian hari sebada dia melakukan peperangan ternyata kalah. Nah, itulah nafsu atau keadaan diri seseorang yang 7 tadi, yang efek dari hatinya. Hatinya kalau sudah dikuasai oleh akal akan menjadi mutmainnah ke atas. Tapi kalau hatinya sudah dikuasai oleh hawa, maka akan menjadi amarah dan seterusnya. Nauzubillah, cuma nauzubillah min dzalik. Nah, kata Syekh Ibnu Athaillah, biasanya bagi orang yang punya nafsu amarah, nafsu lawamah, kalau mereka dikasih pemberian nikmat oleh Allah, sehat, rezeki lancar, anak-anak sehat dan lain-lain, bingat kira-kira. Oh, bunga anak itu luar biasa. Tetapi watang qabidu bil man'i, kalau sudah dikasih sakit, anak sakit, istri rewel, rezeki sese, bunga sedih. Hari orang cita-cita mutmainnah, hari ciri-ciri lawamah jeung amarah. Akhirnya kan kalau orang yang biasanya bagi orang yang nafsunya masih di amarah, nafsunya di lawamah. Nah, ini kata Syekh Ibnu Athaillah, penyarah kitab ini. Kata beliau, hati akan merasa bunga bil ato kalau Allah ngasih, tapi watan qabidu bil mani akan merasa sedih kalau Allah menghalangi keinginannya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, hal itu terjadi karena sebabnya satu, Pak. Zalika dijadilah bi rabbina, karena kita nggak paham dengan Allah. Itu satu. Yang kedua, wahadani pahmnya, kita bodoh tentang Allah. Yang kedua, nggak paham maksud Allah. Kalau paham ta'anillah la'alimta inal man'a ainul ato. Kalau kamu paham Allah, kamu akan ngerti bahwa Allah menghalangi sebenarnya memberi. Kalau kamu paham Allah memberi, sebenarnya menghalangi. Nah, kadang-kadang kita nggak paham kayak gitu. Akhirnya kalau kita diberi sehat, maksiat itu terjadi kalau orang sehat, Bro. Ada orang sakit di bar, gergering, karena ketugem, gering di bar, nggak ada. Yang sehat pasti maksiat. Nah, sehingga sebenarnya sehat itu bekas pemberian Allah atau menghalangi dari taufik Allah sebenarnya. Kalau seperti itu ceritanya. Kalau dia sakit, dia terbaring di rumah sakit, kemudian lisannya mengucapkan zikir dan ingat dosa. Tapi kalau sehat, malah maksiat. Sebenarnya sehat itu kan karunia. Ini tuh diberi sehatnya sebenarnya dihalangi dari Allah atau benar-benar diberi oleh Allah. Hakikatnya malah dihalangi ya. Nah, sehingga kalau kita paham Allah itu paling resep, kayak memberi sesuatu yang tidak kita inginkan, cita-cita tidak dikabul, doa kita diijabah tidak sesuai dengan keinginan. Itu tuh paling resep. Kenapa? Karena sejatinya Allah ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa ini yang terbaik buat kamu. Tapi terkadang orang mah sok ngatur soalnya. Nah, makanya kata Imam Asyibli, tahu nggak subyah itu seperti apa di hadapan Allah? As-subyatu aqbalun bi hujrillahi ta'ala, bi hujril haqqi ta'ala. Seorang yang sudah bersih hatinya, dia itu ibaratkan bocah, anak bayi yang ada di pangkuan Allah. Kalau bapak perlu punya bayi yang nurut ke bapak atau bapak yang nurut ke bayi? Kita yang nurut ke bayi atau bayi yang diapa-apain oleh kita nurut bayi? Kita yang nurut bayi atau cilaka. Bayi ngarakap ngambil kotoran masukkan ke dalam mulutnya,
aku mah bayi ya. Ya akhirnya kan bayi itu kan gimana kita, Pak? Makannya bapak yang ngatur atau dia yang ngatur? Kita yang ngatur. Nah, seorang supir itu seperti itu, Pak. Artinya gimana? Semua kehendaknya adalah kehendak Allah. Bayi itu kehendaknya bukan kehendak dia, tapi kehendak ibunya. Cek ibuna tidur, tidur. Cek ibuna main, main. Tapi cek ibuna jangan dulu HP. Ngaji dulu. Nurut tidak? Betul. Nah, akhirnya seorang sufi, orang yang arif di hadapan Allah, itu seperti anak kecil ada di pangkuan ibunya. Artinya apapun kehendak Allah dia ikuti, tak ada memaksakan kehendak dirinya sendiri. Karena dia tahu orang tua menghalanginya dari sesuatu sebenarnya memberikan kebaikan untuk masa depannya. Ada sebabnya. Nah, terkadang Allah tidak ijabah doa bapak, tak ijabah keinginan bapak, bukan berarti Allah ngewa, bukan berarti Allah gak kawasa. Allah teh kawasa, terus itu ngebegarkan abdi lain. Allah teh kawasa, terus nggak jadikan abdi anu. Allah teh bisa nggak? Bukan nggak bisa, bukan nggak tahu, bukan nggak sadar. Allah teh Allah tahu, Allah bisa, Allah sadar, Allah kuasa. Cuma itu nggak terbaik. Makanya kata Allah, wa asfa'asa an taqrabu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kamu benci sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan di sesuatu itu kebaikan yang banyak. Makanya kan kira-kira kalau kita dimarahi oleh istri senang atau gondok? Kan gak suka kalau ada istri marahi kita, kan gak sukanya pisah. Tapi kan dalam sabar menahan omongan istri itu ada kebaikan tidak? Oh, haji dan umroh tuh bisa dapat pahala, nah modal heula. Garas kan? Kita bikin senang keluarga itu perlu modal. Salah satu yang bisa mengkiparati dosa itu ketika bapak pulang ke rumah, kemudian nyimpang ke warung, belikan makanan, kasihkan ke orang rumah, bunga, kiparat dosa. Pahala tidak bagi kita, pahala, tapi tetap ada modal. Dengerin istri marah hanya 15 menit, gak modal, cukup diam, pahala besar. Tapi mau. Maka Allah pakasa antakrahu say'an, kamu benci hal itu, tetapi wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi Allah sudah siapkan kebaikan yang sangat banyak. Sehingga kalaulah orang yang nafsunya masih lawamah, nafsunya masih amarah, terkadang kalau diberi oleh Allah, nah kakak bunga mau ibadah. Tapi kalau sudah dimusibahkan oleh Allah, dihalangi yang dia inginkan, maka sedih hatinya, galau hatinya. Nah kalau seperti itu keadaan diri kita, maka diri kita itu udah nafsu lawamah, nafsu amarah. Nah kemudian sikap kita gimana Tuhan? Ketika Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan kok gak terwujud, apa yang kita benci malah datang dalam hidup kita, maka tetap kita harus pasang dua hal. Satu, pahami bahwa seluruh apapun yang menimpa kepada kita itu semuanya hakikatnya adalah pemberian Allah, yang pemberian itu tidak pernah tidak maslahat bagi kita. Pasti maslahat. Ada nggak Pak satu hal yang Allah karuniakan kepada kita, baik Bapak suka ataupun tidak suka, tapi nggak maslahat? Ya mau cerita, tapi yang mudah-mudahan sih ada hikmah. Saya tuh dulu umur dari bayi sampai kelas 4 SD itu di Riau, di Pekanbaru. Dan sababiah orang tua saya ngalih ke sini itu karena rumah di sana kebakaran. Dan kalau alhamdulillah tahadus bini mah, saya di Pekanbaru tuh bapak kerja, ibu buka rumah makan Padang, dan tanah itu hampir 1 hektar lebih. Pokoknya mah di kampung-kampung itu gak ada yang punya TV kecuali saya, plus DVD. Orang belum punya tendo, saya udah dibelikan tendo ya bapak. Maka dibelikan rasa bukan agen, ya karena dikecilkan. Nah kemudian kebakaran, sedihnya luar biasa. Tapi dalam undi emot, andaikan saya masih di Pekanbaru,
sampai sekarang kayak nggak kenal dengan bapak. Satu. Yang kedua, tongkoroning hikam baca Quran ini sudah balik lolongnya. Saudara siapanya? Andaikan saya nggak dipindahkan oleh Allah dari sana, mungkin saya akan pernah masuk pesantren. Nah akhirnya sebenarnya itu tuh musibah atau nikmat? Nah, akhirnya kan kita menyadari hal itu ketika dapatkan musibah dan kejadiannya banyak sekali Pak. Yang itu, yang ini. Dan akhirnya datangnya pasti baik-baik semua. Sehingga kita kan harusnya ngambil kesimpulan, apapun musibah yang Allah berikan, semuanya pasti berakhir dengan baik. Sehingga kalau dapat musibah itu bunga sedih sebenarnya. Nah akhirnya sikap kita, kalau kita insya Allah mudah-mudahan sing dinaikkan dari makom kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita, kolbu kita, husnuzon kita, nafsu kita sing kita itu makomnya oleh Allah. Ketika Allah beri nikmat, jangan bunga, tetapi bunga dan sedihlah. Karena hal itu harus ada dua-duanya di dalam hati kita. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesehatan, bunga. Kenapa kita bunga? Karena kesehatan ini bisa membawa kesehatan ini merupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Tetapi kita pun harus sedih. Sedih kenapa? Takut kesehatan ini tidak bisa kita syukuri. Kan gitu jadinya. Nah kemudian ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan musibah kepada kita, dikasih sakit oleh Allah, sedih boleh, sedih silahkan. Kenapa? Karena yang datang adalah musibah. Tetapi di samping itu kita pun harus bunga. Kenapa bunga? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah siapkan atas setiap perbuatan dosa kita kifarat dari dosa-dosa kita. Sehingga apapun yang Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada kita, kita sedih boleh, tapi barengi sedih itu dengan bunga. Khauf boleh, tapi barengi khauf itu dengan roja. Sehingga jangan roja melulu, khaufnya tinggal, atau khauf melulu tapi rojanya tidak ada. Barengi sedih dan bunga itu, insya Allah itu lebih mengantarkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di hikmah yang selanjutnya, Sayyidina Athaillah As-Sakandari menyebutkan mata fataha laka babal fahmi bil mani adaman huwa ainul atau ketika Allah bukakan pintu pemahaman bagimu yang tadinya kamu paham bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mencegah itu, paham menghalangi keinginan, menghalangi dari nikmat, kita paham hal itu, maka sebenarnya hal itu menjadi nikmat bagimu, menjadi pemberian bagimu. Kalau kita paham Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa sih keinginan kita nggak diijabah wae? Oh paham, Allah Subhanahu Wa Taala tahu yang lebih maslahat bagiku. Nah maka sebenarnya hal itu adalah pemberian terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita paham keinginan Allah. Maka saya akan kisahkan salah satu hal yang dibawakan oleh mu'alif kitab ini. Dalam kitabnya, suatu ketika di suatu badiyah itu kampung, yaskunu bil badiyah, di negeri Arab sana, wa kana minal arifin, ada orang yang arif, ada orang yang ma'rifat kepada Allah. Kemudian patapako labu zata yaumin an mata himaruhu, dia punya 3 ternak, 3 hewan. 1 himar, keledai, 2 kilap, gogok, yang ketiga daik itu ayam jago, dia punya 3. Nah kemudian suatu ketika dan di satu hari himarnya mati. Akhirnya keluarganya datang ke orang tersebut, bilang bahwa himaruhu qad mata, kamu punya keledai mati. Apa kata lelaki tersebut? Kata lelaki tersebut, faqala lahu inamatal himar khair. Oh saya tenang. Kemudian selang beberapa jam mati juga anjingnya yang jaga rumahnya. Akhirnya disebutkan juga qalu matal qalbu, faqala khair. Tenang saya. Suma qalu lahu mata daik, ayam yang kamu urus dari kecil sampai ke gedena nukong korong lestari maut. Apa kata lelaki tersebut? Faqala khair, saya.
Akhirnya pagodoba ahlun nar, seluruh penduduk marah. Jelema kurang sayang. Edan milik satu-satunya, himarnya satu, ayamnya satu, gogoknya satu, semuanya mati malah sedikit. Wa qalu ayu khairin bi hadzal mata'una zahab. Kumaha? Bagusnya dari mana? Semua harta kita sudah hilang. Seluruh benda-benda kita yang berharga sudah hilang. Wa nahnu nanzuru, kita hanya bisa terdiam, semuanya telah hilang. Apa kata lagi tersebut? Dia hanya tersenyum tadi. Akhirnya, nah ini rahasia. Fattafaqo ana ba'dal arab darabu ala dzalika hayy. Suatu ketika di malam harinya ada pencuri masuk ke kampung-kampung yang mereka ini nyari rumah-rumah orang agar bisa dicuri secara paksa, mau dicuri secara paksa. Kebenaran mereka mencari kampung itu, cirinya itu lamun aya gogok, apa namanya gogok teh menggogok kan, mengaum. Nah maka itu aya jelmaan, kita kampung nantinya. Kalau ada ayam jago berkokok, pasti di situ ada orangnya. Kalau ada himar menjerit, maka di situ ada orang. Seluruh kampung Kajara, kampung kita mati. Kenapa? Karena yang mencuri nggak tahu di situ ada orangnya. Dan ciri-ciri kampung itu ada orangnya, mun aya ayamna, lamun aya gogokna, lamun aya himarna. Yang ditandakan kalau pagi-pagi itu kan pasti pada berbunyi semua. Nah itulah salah satu sifat arifin yang ketika tertimpa musibah, pandangannya, pemahamannya sudah jauh melampaui hari tertimpanya musibah. Sehingga yang keluar dari kata-katanya hanya khair, alhamdulillah. Kemudian yang ada di dalam hatinya hanya bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita mah dibere karepot sedetik sholat tinggalin. Karepot sedetik sholat tinggalin. Dapat maksiat musibah sedikit, zikir yang tadinya sudah dawam hilang. Bacaan Quran yang tadinya sudah dawam hilang. Kenapa? Karena kita lihat musibah itu musibah tanpa melihat karunia yang sudah Allah siapkan di baliknya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu pemahamannya kepada kita. Kita termasuk orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham. Makanya sering ketika kita mulai ngaji, kita selalu buka doanya, Allahumma ftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhimna bis sholihin. Itu selalu dibaca karena memang ijazah dari guru-guru saya. Allahumma ftah lana abwabal ilmi, Allah bukakan kami pintu-pintu ilmu, pintu-pintu ilmu. Wa zidna ilma wa fahma, tambahkan kami ilmu dan pemahaman. Tetapi bukan ilmu dan pemahaman saja yang tambah, tapi wa alhimna bis sholihin. Ikutkan kami ke golongan orang-orang yang soleh. Karena terkadang dikasih ilmu nikmat bukan? Nikmat bukan? Nikmat. Tapi pada akhirnya ilmunya itu yang masukkan dia ke neraka. Ada nggak yang model ini? Ada. Banyak. Nah akhirnya jangan sampai ilmu yang Allah berikan kepada kita sebenarnya itu nikmat malah jadi azab. Itu pemberian malah jadi menghalangi dari rahmat hidayahnya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan selalu kita baca. Makanya kan Sayyidina Mas'ud itu kalau berdoa luar biasa, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, kami selalu minta kepadamu iman yang tak pernah murtad, yang tak pernah goyah, wa na'iman la yanfadu, dan kenikmatan yang tak pernah berhenti, wa qurrata ainin la tanqasimu, dan kabungan hati. Nah ini banyak kabungan hati, husnuzon kepada Allah yang tak pernah berhenti. Dan satu lagi pintanya, wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jananil khuldi, dan kami meminta membarengi nabimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga yang tertinggi. Itu doa yang selalu dipanjatkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud. Nah, kalau kita mah jangan gitu-gitu teh namanya. Hari barang yang kanjeng Rasul, hari salat dan ketika ada hari nyandung hari-hari. Nah sehingga mudah-mudahan sekali lagi banyak, mudah-mudahan kita semua sini paparinan paham. Selain paham,
kita pun dikasih amal oleh Allah. Setelah dikasih amal, mudah-mudahan pun dikasih ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan ilmu kita. Amin. Ya Allah, kita berdoa. Mangga Pak, sebelum kita tutup ada pertanyaan atau ada tambahan, mangga kita bahas bersama-sama. Cekap kita. Kalau kembali ke yang kenapa dulu ya, di mana yang kemarin itu senang isinya ya bukan restu ya, karena restu itu kan Adabnya susah. karena akan mendekati ke nafsu ya. Kemiskinan itu kan ya, itu sama kekufuran itu kayaknya kan nafsu juga itu, atau gimana tuh maksudnya? Yang Sayyidina Ali ya Pak ya, kadal fakru ayakuna kufran. Pakir itu hampir sejengkal lagi ke kufur. Ya sebenarnya kalau kita kan lihatnya pandangan arifin. Nah ini penilaian kita tuh kadang-kadang lempatnya gini Pak. Penilaian arifin itu mereka akan selalu memilih kopdu daripada bastu. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa menjaga adab orang adab di kopdu, di bunga, di roja, di nikmat, kecuali hanya orang-orang yang sedikit. Bukan berarti bastu itu jelek, tidak. Kopdu itu jelek. Bastu ya berarti. Bastu itu jelek. Tetapi keinginan orang arifin itu untuk berada di kopdu itu yang selalu mereka harapkan. Kalau mereka bisa memilih, tentu itu yang dipilih. Ini asal bingung. Kopdu sama bastu masih paham ya Pak ya? Nah, kalau kita lihat di yang kemarin, kenapa orang-orang arifin selalu memilih kopdu daripada bastu? Karena adabnya susah. Tetapi kan di sisi lain Sayyidina Ali pernah dahulu kayak gini ya, kadal fakru ayyakuna kufran. Katanya kan kopdu itu fakir itu malah dekat ke kubur, atau mending itu mah kita minta bastu aja. Nah, kalau mendingnya penilaian bukan arifin. Itu satu. Yang kedua, kita pun jangan menafikan dalil-dalil yang orang nggak fakir tapi kubur. Sama maksud saya. Memang benar, Sayyidina Ali itu pernah tahu orang fakir dekat kubur. Tapi ada nggak keterangan lain orang benghar itu kubur? Orang benghar tetap kubur, ada nggak? Banyak, Salabah contohnya. Nah, akhirnya kita kan punya contoh dua. Satu Salabah. Akhirnya kalau Bapak baca kalau fakru ayakuna kubur, benar itu Sayyidina Ali. Apa? Mun fakir dekat ke kubur, benar. Ada baca yang Salabah. Benghar tapi kubur. Akhirnya Bapak bagaimana? Dua-duanya ada loh. Yang dapat kebengharan kubur ada, yang fakir dekat kubur pun kata Sayyidina Ali ada. Nah kalau kita sebagai lirikannya awam, kita pilih yang mana? Artinya bukan sekali. Dalil kubur fakir dekat ke kubur itu tidak bisa menentang atau tidak bisa membatalkan pandangan arifin yang mereka memilih kopdu. Kenapa? Karena nyatanya bastu pun sama. Sehingga tidak bisa pandangan fakir makan ada dekat kubur, ya sudahlah bastu saja. Tapi bastu juga kan ada yang kubur. Nah maka kata arifin, di mending menjaga adab lagi susah, atau gampangnya ingat Allah ketika susah dengan ingat Allah ketika senang. Kalau kita pandangan orang awam gampang mati.
susah. Balik lah. Ya kan, kalau ada orang dapat kesenangan dengan dapat kesusahan, pandangan awam saja, jangan bawa dulu arifin. Pandangan awam ini ingat Allahnya gampang yang mana? Oh, gampang kesusah. Nah, orang arifin itu pilih yang itu. Kenapa? Karena lebih gampang mendekatkan dirinya kepada Allah melalui jalur yang ini. Makanya pun dari beberapa contoh sahabat atau bahkan Rasul itu dari yang pakir sama yang benghar banyakkan mana? Pakir sama yang benghar banyakkan yang mana? Banyak yang pakir. Padahal nabi-nabi itu kalau berdoa ijabah tidak? Oh iya, pasti ijabah. Tapi kenapa ya nggak pernah berdoa minta keberkahan? Enggak. Doa Nabi itu selalu meminta keberkahan. Nah makanya punten, berkah itu kayak gimana ya? Nah maka saya contohkan beberapa hal ini. Salah satu sahabat Rasulullah. Biar kita tuh punten banyak, nggak bercita-cita kaya, jangan punya cita-cita kaya. Cita-cita kita mau berkah terus. Artinya berkah, kita bisa memenuhi kebutuhan wajib, ibadah pun sempurna. Nah kita kan minta kayak gitu. Saya kan beberapa kali sampaikan, kalau kita dikasih benghar sedikit kok, atau mungkin nanti diangkat derajatnya bapak-bapak jadi RW, atau jadi camat, jadi lurah, saya yakin nanti malam Selasa malah gitu. Wah ayah ding ngawas income. Nah, sehingga sudah keadaannya sudah seperti ini saja. Keadaan kita sudah seperti ini saja. Karena di keadaan seperti ini kita sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berkah itu apa? Berkah itu mencekolot baheula. Ya, kalau kata sepuh-sepuh kita dulu, sedikit itu nyamani, banyak tanya nyesa. Kalau dalam bahasa Arabnya ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu setiap yang Allah karuniakan ada saja kebaikan yang muncul dari sana. Makanya kan salah satu contohnya Sayyidina Jabir bin Abdillah, sahabat Rasul yang lihat Rasul kelaparan gak tega. Suatu ketika Rasulnya lapar, kemudian dia lagi ngaos dengan para sahabat lagi ngumpul. Sahabatnya ratusan bahkan ribuan pada saat itu. Akhirnya kata Sayyidina Jabir pulang ke rumah, ngomong ke istrinya, ada apa sekarang? Adalah gandum-gandum yang tadi Rasul lapar karunya. Masak deh, sabar deh gandum ini. Masak terus ini. Ya udah masak. Di kandang ya no, tinggal anaknya, ayah anak baik. Dan hidungnya mah bisa jual. Hidungnya bapak harus dijual, tinggal anaknya saja. Ya sudah, saya yang potong sembelih, mbak, kamu siapkan gandum. Jadi makanan dulu tuh gandum diolah jadikan roti, dicocol nanti ke kuah dengan gulai. Nah itu makanan nikmatnya atas kayak gitu. Akhirnya setelah beres, kata istrinya ini cukup jam 5 jam 10 orang. Nah, makanya ketika nanti ngajak Rasulullah, ampunkan pada hari wasanya. Jangan sampai kedengar dengan sahabat yang lain. Kan isin makanan jam 5-an, hadir banyak nanti wirang. Ya sudah, datang Jabir bin Abdillah ke Rasul. Kata jadi Rasul bisa mau makan, disiapkan di rumah. Kalau 5 jam 5 maka pilihan lain. Rasul ngadep. Alhamdulillah, pada hari ini Jabir telah memasak makanan. Yang siapa yang sedang lapar, mangga silakan hadir ke rumah Jabir. Atau Jabir bukan burung balik kunci itu kamar yang dikunci, ditanya ke istrinya, "Kunaon kan?" Pokoknya penting era kunalnya karena disiapkan jam 5 orang, ya datang 1000 lebih. Mau kemana? Ya akhirnya datang Rasulullah, diketuk pintunya. Bapak itu Rasul datang, pokoknya mau bukakan baik. Akhirnya dibukakan, kata Rasulullah, saya yang nyuguhin. Sini kan gulainya, sini kan gandum. Dipanggil satu-satu. Ambil piring kalian masing-masing. Ambil siukan 1000 orang mahi. Mahi untuk 1000 orang. Sisanya seperti sedia kala dikasih gini ke Jabir dan istrinya. Makan sasaran. Nah akhirnya kan Rasulullah kalau mau minta berkah gampangnya luar biasa.
Nah, tetapi yang diminta oleh Rasulullah itu adalah keberkahan dalam setiap rezeki dan nikmat yang Allah berikan. Berkah artinya sedikit yang cukup, banyak yang tersisa, bahkan bisa dipakai untuk beramal soleh, bisa dipakai. Jadi kobat pastu. Alhamdulillah. Saya dia bercakap begini. Nah, panggilan dicegah dari sakit ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.